Terus ada ketentuan yang menjadi acuan bagi setiap insan dalam bermuamalat yang baik dan benar. Di pertengahan bab kedua ini, para ulama menyelipkan pembahasan ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan, sebagaimana hal ini menjadi bukti bahwa ilmu ini merupakan setengah dari seluruh ilmu. Setelah penjelasan tentang ilmu faraid, maka ulama melanjutkan penjelasan tentang bab nikah. Sebab jika syahwat perut sudah terpenuhi dengan melalui muamalah, maka selanjutnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemaluan, kebutuhan syahwat. Maka untuk itu pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah pembahasan nikah. Pembahasan nikah termasuk dari syariat terdahulu. Artinya pada syariat nabi-nabi terdahulu sudah dijelaskan pembahasan nikah. Dimulai semenjak Nabi Adam alaihissalam dan akan berlanjut sampai ke surga nanti. Artinya di surga kita diperbolehkan menikah walaupun dengan orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi semasa dunia. Namun selain usul, artinya ayah, ibu, kakek dan ke atas, dan anak, cucu sampai ke bawah. Artinya nanti di surga tetap ada pernikahan yang lebih luas lagi, tidak ada batasan-batasan tertentu yang tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan hal ini sebagai rahmat Allah kepada mereka yang sudah mendermakan waktunya, mendermakan jiwanya semasa mereka hidup di dunia. Menikah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwa dengan menikah seseorang telah menyempurnakan setengah dari keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin." Jika seorang hamba menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqillaha fin nisbil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisa dari agama tersebut. Lihat bahwa di antara keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Para ulama menjelaskan bahwa umumnya yang merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perut. Kemaluan yang mengantarkan kepada zina, sedangkan perut mengantarkan seseorang bersifat serakah. Maka nikah menjadi benteng bagi diri, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah, separuh agama seorang pemuda atau yang lain telah terjaga dan sisanya ia tinggal menjaga perutnya, menjaga anggota tubuh yang lain. Al-Imam, seorang ulama, Ali Al-Qari rahimahullah, dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, syarah kitab Mishkatul Masabih, beliau berkata bahwa sabda Rasulullah SAW di atas maksudnya adalah bertakwa pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai separuhnya. Ini menunjukkan dorongan yang sangat besar untuk menikah. Karena nikah termasuk daripada sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, menurut Al-Faqir, di antara sebab terbesar kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah adalah terrealisasinya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak akan terwujud berbakti kepada kedua orang tua tanpa adanya unsur pernikahan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk dari amal ibadah yang terbaik. Bahkan Rasulullah menyertakan berbakti kepada orang tua dengan penyebutan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat tepat pada waktunya. Qultu summa ay? Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka anjuran menikah yang tertera baik dalam Al-Quran, dalam hadis atau perkataan para ulama sangat beralasan. Selain itu, dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan nikah juga dapat memperlancar rezeki seseorang. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki. Wa imaikum, dan hamba sahaya yang perempuan. In yakunu fuqara, jika mereka miskin, mereka merasa tidak mampu, mereka merasa kekurangan, yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan memberikan mereka kaya, memberikan mereka kekayaan, kelapangan rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Di antara ucapan para ulama dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum. Ada 3 golongan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Wajib di sini adalah sangat berhak bagi Allah untuk menolong mereka. Pertama, an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah dan mengharapkan penjagaan diri dari berbuat maksiat. Wal mukatab yuridul ada, budak mukatab yang menginginkan melunasi cicilan untuk pembebasan dirinya. Wal ghazi fi sabilillah, dan orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menikah bukan hanya soal seks, namun lebih daripada itu ada banyak tujuan yang penting yang harusnya muncul dari pernikahan. Maka agama Islam sebagai agama yang sangat peduli dengan kehidupan penganutnya, baik dan mengatur seluruh aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Dari tata cara melamar hingga etika dalam bersenggama, dengan harapan terlahirnya generasi saleh dan salihah sebagai buah dari pernikahan nabawi, pernikahan yang dikelilingi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad dan lisan para ulama radhiyallahu taala anhu. Apa saja sih hikmah dan tujuan dari pernikahan? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa hikmah dari pernikahan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Pertama, membentengi diri dari terjerumus ke lembah kemaksiatan, dapat menahan hawa nafsu, merumukkan keakutan hasrat untuk melakukan hubungan seks, serta dapat menjaga pandangan diri dari melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, memiliki mahar dan biaya pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan dapat membentengi bagi kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa sebagai penekan hawa nafsu seseorang. Tujuan dan hikmah yang kedua adalah menenangkan jiwa, menghasilkan kejinakan pada hawa nafsu dengan senantiasa bercengkrama bersama istri, memandangnya, serta bersumbu rayu, bermesraan bersamanya. Maka hal ini dapat menumbuhkan ketentraman hati dan semangat dalam beribadah. Karena rasa malas pasti menyerang seluruh individu manusia. Tak bakal ada kita temukan satu orang rajin terus, tidak ada. Pasti ada saatnya malas, ada saatnya rajin, ada saatnya kita semangat beribadah, ada saatnya kita jemu untuk beribadah. Itu adalah murni, artinya sesuatu yang normal. Sehingga jika nafsu terus dipaksa untuk melakukan hal yang berbeda dengan tabiatnya, maka nafsu itu akan memberontak serta sulit untuk dikendalikan. Kesenangan seorang laki-laki dengan perempuan termasuk pengistirahatan nafsu yang bertujuan menghilangkan kegalauan dan menghadirkan ketentraman jiwa, kesentosaan, kedamaian. Karena setiap jiwa pasti membutuhkan refreshing. Tidak dipaksa setiap saat untuk mengerjakan apa yang bukan menjadi tabiatnya.
Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam sebuah ucapan beliau pernah mengatakan rawihul qulub, maka tenangkanlah, tenteramkanlah hati kalian sa'atan walau sesaat, fa innaha, karena hati tersebut idza ukrihat amiyat, kalau dia dipaksakan terus pasti dia akan menjadi buta. Sedangkan hikmah yang ketiga dari pernikahan adalah kita tahu lelaki itu banyak tugasnya, sehingga lelaki tidak sibuk memikirkan urusan rumah tangga dan menghandle urusan masak, misalnya urusan menyapu, membersihkan perkakas rumah dan yang lainnya, sehingga nanti seluruh waktunya dapat dialokasikan pada keilmuan dan mendidik keluarga, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena jika seorang laki-laki mengurus sendiri seluruh urusan rumah tangga, maka akan menghilangkan sebagian besar waktunya dan tidak tersisa untuk bekerja dan menuntut ilmu. Maka disinilah peran daripada istri, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan suami yang saleh dan yang laki-lakinya mendapatkan istri yang salehah, yang peduli dengan urusan rumah tangga, merupakan penolong bagi sang suami dalam urusan agamanya, urusan dunianya, dan tidaklah ada suatu keindahan yang terbesar melainkan pernikahan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Tidak bagi dua orang yang saling mencintai, tidak ada sesuatu yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih romantis melebihi daripada ikatan pernikahan. Yang keempat, hikmah yang keempat adalah berjuang memerangi hawa nafsu serta melatih diri agar terbiasa mengurusi urusan orang lain. Hal ini dapat terwujud dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, mendidik mereka dengan baik, sabar terhadap budi pekerti sang istri yang belum baik, serta berusaha memperbaikinya. Begitu pula sebaliknya, sang istri mampu untuk bersabar terhadap budi pekerti suaminya yang belum baik. Diharapkan sang istri mampu untuk membawa sang suami yang akhlaknya belum baik menjadi akhlak yang baik yang contohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kiranya derajat orang yang hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri sama dengan derajat orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Makanya dikatakan dalam qawaid fiqhiyah adalah amal yang dapat berdampak baik kepada orang lain lebih baik daripada amal yang hanya berdampak baik untuk diri sendiri. Kita sholat tahajud malam 10 atau sampai 11 rakaat menyelesaikan sholat witir, bagus. Tapi lebih bagus kita sholat witir cuma 3 rakaat. Waktu sisanya kita gunakan untuk membangunkan orang lain, mengajak orang lain untuk beribadah. Kenapa? Karena al-amalul muta'addi khairun minal qasir. Amal yang muta'addi dapat berdampak baik kepada orang lain itu jauh lebih baik daripada amal yang hanya dampak baiknya kepada pelakunya sendiri. Kiai Hasim Al-Asy'ari dalam kitab beliau Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, beliau memaparkan beberapa hikmah. Di antaranya adalah memperoleh keturunan. Kita tahu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, tentu melanjutkan keturunan merupakan suatu keniscayaan untuk melanjutkan generasi yang terbaik. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan bahwa keturunan merupakan tangga untuk mendapatkan rasa bangga dari sang Rasul Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Tazawwajul waduda al-waluda." Kawinlah dengan perempuan yang pengasih lagi bisa memberikan keturunan banyak. Fa inni mukasirun bikumul umama, karena aku nanti pada hari kiamat akan bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat yang lain. Keturunan yang diperoleh diharapkan menjadi deposito amal jangka panjang bagi kedua orang tua, karena akan muncul generasi soleh dan solihah yang nantinya akan mendoakan kedua orang tua baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya
Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam," apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amal ibadahnya akan terputus, illa min salas, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah amal jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan terakhir waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang saleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, hikmah yang kedua yang disampaikan Kiai Hasyim Asy'ari tadi adalah cara halal memenuhi kebutuhan biologis. Bagi manusia, mendambakan pasangan merupakan hal fitrah dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian, kejombloan lebih hebat dari keterasingan. Maka kesendirian itu lebih hebat daripada keterasingan. Sungguh akan menghantui manusia, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat dasar ketergantungan. Dengan sifat dasar ketergantungan inilah kita sangat membutuhkan yang namanya pasangan. Maka tabiat ini akan tersalurkan dengan ikatan pernikahan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan biologis yang berupa hubungan seksual. Yang ketiga adalah memperbanyak keluarga. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsta'u lahu fi atharih falyasil rahimah." Adapun tujuan, tadi kita katakan hikmah dan tujuan. Adapun tujuannya adalah pertama menjaga keturunan. Dengan menikah adalah salah satu maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang digaungkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi sebagai pondasi agar terlaksananya tujuan hidup sesuai kemaslahatan setiap individu, tapi tanpa menabrak batasan-batasan syariat. Dengan menikah, keturunan setiap manusia akan teratur, sehingga akan diketahui ini anak siapa, ini dari investasi siapa. Ada banyak corak pernikahan di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan semuanya diharamkan setelah datangnya Islam, kecuali satu jenis pernikahan yang disebut dengan an-nikah ad-dini. Karena apa? Karena sesuai dengan pernikahan yang dibawa oleh Islam. Maka seluruh macam pernikahan di zaman jahiliyah ditolak oleh Islam, karena bertentangan dengan tujuan menikah itu sendiri, yaitu menjaga keturunan. Di antara tujuan pernikahan adalah menghilangkan air yang berbahaya bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah memperoleh kenikmatan. Di antara nikmat yang tak akan terhingga manisnya, kenikmatan yang akan terus terbawa sampai akhirat adalah nikmatnya kita tahu berhubungan badan, dan kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dengan label pernikahan yang sah, label pernikahan yang sesuai dengan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di dunia, namun akan terus abadi kenikmatannya seperti hingga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas mungkin kita bertanya, apa saja sih dalil disyariatkan pernikahan? Pernikahan tentunya memiliki otoritas dalil yang otentik, tidak diragukan lagi, bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' para ulama, serta beberapa ungkapan para sahabat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Maka menikahilah, kata Rasulullah, perempuan yang baik bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menjelaskan keutamaan menikah. Kita tahu nikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Demi terrealisasinya mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, sepatutnya dalam pernikahan disertai dengan tujuan ittiba, bahasa Jawanya manut, ikut Nabi besar Muhammad SAW dengan sunnah-sunnahnya agar terbina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta melahirkan generasi Islam yang unggul dan berkompeten. Di antara hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Apa yang mereka lakukan dengan mengatakan begini dan begini? "Lakinni usalli wa anam." Tapi aku Nabi, kata Rasul, salat, dan kadang-kadang aku juga tidur. Tidak semua waktunya aku gunakan untuk salat, tidak pula semua waktuku aku gunakan untuk tidur. Wa asumu wa uftir.
aku kadang berpuasa dan kadang-kadang juga aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, niscaya dia bukan dari golonganku. Selain itu, para ulama, para sahabat juga pernah berkata, di antaranya ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, la yamna'u minan nikah illa ajizun aw fajurun. Tidaklah menolak untuk menikah kecuali orang yang lemah atau orang yang durhaka. Di antaranya juga ucapan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal saat kedua istri beliau meninggal dunia akibat terkena wabah ta'un. Pada saat itu beliau mengatakan, zawwijuni, nikahkanlah aku, fa inni akrahu an alqallaha azaban, sesungguhnya aku tidak suka saat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak beristri atau dalam keadaan jomblo. Dengan dalil-dalil di atas, diharapkan bagi kita untuk menjadi penyemangat bagi kaula muda khususnya agar menjaga dirinya dengan bingkai mahligai pernikahan, yang dengan tujuan